Oke, siap-siap ya. Karena mulai tahun 2025 nanti, lanskap pendidikan di Indonesia bakal berubah total. Ada peraturan baru nih yang menetapkan standar minimal yang wajib dipenuhi oleh setiap guru dan juga staf sekolah. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas apa saja perubahannya dan apa artinya ini buat Anda semua. Jadi pertanyaannya kan, apa sih sebenarnya isi standar baru ini? Kriteria minimal apa yang sekarang harus dipenuhi, baik Anda sebagai guru, kepala sekolah, atau mungkin staf administrasi? Yuk kita cari tahu bareng-bareng, karena ini informasi yang krusial banget buat karir Anda di dunia pendidikan. Gini nih alur pembahasan kita. Pertama, kita lihat dulu gimana aturan baru ini menyederhanakan semua staf jadi 2 kategori besar. Terus, kita bakal fokus ke para pendidik dan 4 kompetensi inti yang jadi fondasi profesi mereka. Habis itu, kita geser ke standar untuk tim pendukung. Dan terakhir, kita jawab pertanyaan penting, gimana masa transisinya dan aturan lama mana saja yang udah nggak berlaku lagi. Baik, kita mulai dari dasarnya dulu. Hal pertama yang dilakukan peraturan ini, menurut pasal 1, adalah menyederhanakan semua peran di sekolah jadi 2 kategori utama. Tujuannya apa? Supaya standar untuk masing-masing peran itu jadi lebih jelas dan lebih terstruktur. Gitu. Gini deh, biar gampang, kita bayangin aja sebuah pementasan drama. Nah, pendidik ini adalah aktor di atas panggung yang berinteraksi langsung sama penonton, atau dalam hal ini murid. Sementara tenaga kependidikan selain pendidik, itu adalah kru di belakang panggung, yang atur lampu, suara, properti. Tanpa mereka pertunjukan nggak akan jalan kan? Keduanya punya peran vital yang berbeda. Sekarang, ayo kita zoom in ke kategori pertama, pendidik. Mungkin kita mikirnya ini cuma soal guru ya, tapi ternyata definisinya jauh lebih luas dari itu. Siapa aja sih yang masuk kategori ini menurut pasal 3? Nah, ini dia. Selain guru dan konselor yang sudah jelas, cakupannya sekarang meluas ke tutor, instruktur, fasilitator, pendidik PAUD, bahkan praktisi atau profesional lain yang mengajar. Ini nunjukin kalau standar profesionalisme sekarang berlaku untuk siapa saja yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Terus, standar apa yang harus mereka penuhi? Menurut pasal 5, ada 2 syarat utama. Kualifikasi akademik yang bisa diukur, dan penguasaan 4 kompetensi inti. Nah, inilah yang jadi fondasi baru profesionalisme seorang pendidik. Coba kita rinci ya. Pertama, kualifikasi akademik. Ini bukti pengetahuan formal seseorang, kayak ijazah sarjana gitu. Tapi, ijazah aja nggak cukup. Syarat kedua adalah kompetensi, yaitu kemampuan nyata buat menerapkan ilmunya di lapangan, lewat 4 pilar keahlian. Anggap aja ini sebagai 4 pilar kompetensi, sebuah kerangka wajib yang harus menopang setiap pendidik di Indonesia kalau mau jadi efektif. Apa aja sih keempat pilar itu? Yuk kita bedah satu persatu. Pilar pertama, pedagogik. Ini bukan lagi soal ngajar satu arah ya. Menurut pasal 5 ayat 4, ini adalah soal kemampuan merancang, mengelola, dan memfasilitasi pengalaman belajar yang benar-benar berpusat pada murid. Jadi fokusnya itu gimana murid belajar, bukan cuma apa yang diajarkan. Pilar kedua, kepribadian. Ini fundamental banget loh, soalnya kan murid nggak cuma belajar dari buku, tapi juga dari perilaku pendidiknya. Aturan ini menekankan pentingnya menjadi teladan dengan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan juga berwibawa. Pilar ketiga adalah sosial. Seorang pendidik itu nggak kerja di ruang hampa. Mereka harus bisa berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan semua pihak. Ya dengan murid, sesama pendidik, orang tua, sampai masyarakat luas. Ini jadi kunci buat membangun ekosistem pendidikan yang solid. Dan pilar terakhir, profesional. Ini bukan cuma soal hafal materi pelajaran, tapi juga gimana caranya bikin materi itu relevan. Maksudnya, seorang guru fisika itu nggak cuma jelasin rumus, tapi juga bisa nyambunginnya ke cara kerja smartphone di kantong muridnya. Nah, itu baru penguasaan yang kontekstual. Oke, kita udah bahas tuntas soal para pendidik. Sekarang, kita pindah ke kelompok kedua yang nggak kalah pentingnya, tenaga kependidikan selain pendidik. Mereka inilah tulang punggung yang memastikan semua kegiatan operasional sekolah berjalan lancar. Peran mereka ini macam-macam banget. Pasal 10 mencakup semuanya, mulai dari kepala sekolah yang mimpin manajemen, tenaga perpustakaan dan lab yang ngelola sumber belajar, sampai tenaga administrasi. Bahkan peran spesialis kayak psikolog sekolah juga termasuk di sini loh. Nah, disinilah letak perbedaan kuncinya. Staf non-pendidik juga punya standar kompetensi, tapi cuma 3. Kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi pedagogiknya nggak ada. Logikanya jelas, tugas utama mereka kan menunjang, bukan mengajar secara langsung. Pasti muncul pertanyaan kan, terus gimana nasib staf yang udah lama kerja? Dan apa yang terjadi dengan puluhan aturan lama yang selama ini jadi acuan kita? Nah, mari kita bahas aturan transisinya.
Angka ini krusial banget, 10 tahun. Jadi pasal 20 ngasih masa tenggang yang cukup panjang buat beberapa pendidik, kayak tutor atau pendidik PAUD non-formal untuk memenuhi syarat kualifikasi akademik sarjana. Ini kebijakan yang realistis ya, jadi ada waktu buat mereka beradaptasi tanpa mengganggu sistem. Salah satu tujuan utama dari peraturan baru ini adalah penyederhanaan. Bisa dibilang ini momen bersih-bersih regulasi besar-besaran. Satu Permendikdasmen ini secara resmi mencabut dan menggantikan belasan peraturan menteri sebelumnya. Jadi standarnya sekarang satu terpadu. Skala perubahannya besar banget loh. Aturan-aturan lama dari tahun 2007, 2008, bahkan yang umurnya udah lebih dari 15 tahun, semuanya sekarang dicabut dan nggak berlaku lagi. Ini langkah besar untuk menciptakan satu standar yang modern dan relevan buat seluruh Indonesia. Tak ada akhirnya, kalau kita mau rangkum inti dari seluruh peraturan ini, kutipan dari pasal 2 ini udah jelas banget. Tujuannya adalah menetapkan kriteria minimal. Ini tuh jadi lantai dasarnya, bukan langit-langit. Sebuah standar minimum baru untuk kualitas dan kompetensi di dunia pendidikan kita. Peraturan ini memang menetapkan sebuah standar yang ideal. Tapi tantangan sebenarnya ada di implementasinya. Hal ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Siapkah sistem pendidikan kita, dari Sabang sampai Merauke, untuk menerapkan standar baru ini secara merata dan efektif? Ya, waktu yang akan menjawabnya. Terima kasih sudah menyimak.